Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Kali ini Kang Rey akan berbagi informasi bagi teman-teman bagaimana tips agar mentok itu cepat besar. Khusus buat teman-teman yang ternak entok dalam sistem pembesaran, harus mengetahui ini agar ke depan entok yang dipeliharanya itu cepat besar dan pastinya para peternak itu bisa cepat panen. Apabila entok itu cepat besar, otomatis para peternak cepat untung, bobot entok yang dihasilkan itu memuaskan, dan untuk anakan entok tersebut itu masa panennya singkat. Apa yang harus kita lakukan atau persiapan yang perlu kita ketahui untuk memulai ternak entok sistem pembesaran atau buat teman-teman yang ingin membesarkan anakan entok? Untuk teman-teman yang ingin anakan entok itu cepat besar, yang perlu dipersiapkan yaitu masalah jenis entok. Masalah jenis entok ini sangat perlu kita ketahui bahwa genetik ini sangat penting sekali. Genetik entok yang bagus, genetik indukan entok yang bagus, hal tersebut akan membuat atau menghasilkan bibit entok yang luar biasa. Sehingga pertumbuhan anakan entok itu cepat besar dan para peternak bisa cepat panen. Apabila genetik entok itu bagus, tulangannya besar, badannya besar, otomatis pertumbuhan anakan entoknya juga besar dan pastinya masa panennya itu juga singkat dibandingkan dengan jenis entok yang standar atau entok lokal dan lain sebagainya. Sehingga pemilihan jenis pada bibit entok ini sangat penting sekali. Apakah kita itu ingin bibit entok jumbo, bibit entok rambon, bibit entok superan dan lain sebagainya. Sehingga penentuan atau pembelian bibit di awal ini sangat menentukan sekali. Apakah anakan entok yang kita pelihara nanti itu cepat besar dan bisa kita panen secara cepat atau tidak. Sehingga para peternak yang ingin memulai ternak entok sistem pembesaran atau buat teman-teman yang ingin membesarkan entok untuk dijadikan indukan, pilihlah bibit atau genetik yang bagus. Agar ke depan bibit yang dihasilkan, agar ke depan hasil panen yang didapatkan oleh para peternak itu bisa maksimal. Apabila kita memilih bibit atau genetik yang bagus untuk kita ternak, hasil ternak yang kita hasilkan itu pasti memuaskan dan pastinya minim resiko kerugian bagi para peternak semuanya. Karena support dari genetik entok tersebut itu sangat luar biasa dan sangat menentukan sekali apakah entok tersebut ke depan itu akan besar, apakah entok tersebut itu kecentet, apakah anakan entok tersebut itu kecil, tulangannya itu besar dan lain sebagainya. Sehingga genetik ini sangat penting dan sangat dibutuhkan apabila kita itu menginginkan anakan entok yang besar, anakan entok yang kaki-kakinya itu besar, anakan entok yang gemoy dan hasil panen yang menguntungkan. Sehingga pemilihan bibit ini perlu diperhatikan dan tidak boleh disampingkan oleh para peternak semuanya. Setelah itu ketika kita selesai dalam memilih bibit, pastikan para peternak itu memberikan makan yang bernutrisi. Perawatan atau pemberian ransum pakan yang baik ini juga sangat menentukan sekali. Apalah dayanya ketika kita memiliki genetik yang bagus dan entok yang sempurna atau bibitnya itu besar, namun pemberian ransum pakan itu tidak bisa menyesuaikan. Ransum pakan itu tidak mensupport bagaimana pertumbuhan entok tersebut. Sehingga pemilihan bibit dan pemberian pakan yang bernutrisi ini sangat menentukan sekali. Sehingga para peternak itu harus mengetahui apa sih ransum pakan yang bagus, apa ransum pakan yang cocok, bernutrisi tinggi, dan pastinya murah untuk kita berikan kepada ternak yang kita pelihara di rumah. Dalam pemberian ransum pakan kita itu harus jeli. Nutrisi atau gizi dari pakan tersebut itu harus baik untuk pertumbuhan anakan entok yang kita pelihara. Dan pastinya para peternak itu harus jeli bagaimana manajemen pemberian pakan kita. Apakah kita nanti akan untung atau kita para peternak itu malah buntung. Sehingga manajemen pemberian pakan ini juga sangat perlu dipelajari oleh para peternak semuanya. Pemberian racikan pakan yang bagus dan bernutrisi itu juga penting. Namun lebih penting lagi apabila para peternak itu bisa mendapatkan keuntungan dari pemberian pakan yang bernutrisi tersebut.
Karena notabene-nya pakan-pakan yang bernutrisi, pakan-pakan yang bergizi itu harganya sangat mahal sekali. Sehingga para peternak itu harus cerdas, para peternak itu harus pintar bagaimana mengolah, memanajemen pakan yang bagus, pakan yang bernutrisi, agar harga pakan tersebut itu bisa murah. Setidak-tidaknya pakan tersebut itu harganya bisa berkurang dibandingkan dengan pakan kita beli di toko langsung. Entah teman-teman itu mengkolaborasikan dengan racikan pakan lainnya, sehingga beberapa macam pakan yang banyak tersebut, apabila kita kolaborasikan jadi satu, otomatis harganya akan menurun. Sehingga hal tersebut akan membantu para peternak semuanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Genetik entok yang bagus, kalau kita tidak imbangi dengan pakan yang bagus juga, hal tersebut itu juga mustahil apabila kita itu menginginkan hal yang lebih baik dan maksimal. Logikanya seperti ini teman-teman. Kita itu seorang atlet, kita sudah mempunyai bakat atau kita itu sudah latihan yang begitu signifikan dalam teknik bela diri ataupun atlet lainnya. Namun dalam asupan nutrisi pada tubuh kita itu tidak kita imbangi dengan protein yang tinggi, dengan olahraga yang baik, dan dengan istirahat yang cukup, otomatis hal tersebut juga tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dalam perkembangan atlet kita. Sama seperti halnya ternak entok ini. Kita sudah memiliki genetik yang bagus, genetik yang luar biasa lah, intinya tulangannya besar, badannya besar, lehernya panjang, dan lain sebagainya. Namun apabila kita tidak support dengan ransum pakan yang baik, hal tersebut akan sulit kita dapatkan untuk mencapai target yang kita inginkan. Sehingga antara genetik dan ransum pakan ini tidak bisa dipisahkan. Karena ini satu sama lain yang saling membutuhkan. Jadi simbiosis mutualisme. Tanpa genetik yang bagus, kita support pakan dengan yang bernutrisi tinggi, hasilnya juga tidak sesuai yang kita inginkan. Tanpa pakan yang bagus, namun genetiknya itu jelek, juga sama saja. Intinya kebalikannya lah. Sehingga hal ini perlu kita pikirkan lebih jeli lagi dan pastinya kita terapkan agar bisa mendapatkan hasil secara maksimal. Setelah dua hal tersebut kita pelajari dan kita sudah lakukan, selanjutnya yaitu para peternak itu harus mengetahui bagaimana cara merawat entok yang bagus. Untuk masalah perawatan ini juga sangat penting sekali. Kesehatan entok ini juga sangat menentukan apakah ke depan kita untung atau malah kita buntung. Karena kalau kesehatan entok tidak terjaga, kita memiliki genetik yang bagus, pakan sudah kita berikan yang VVIP, namun sebelum masa panen entoknya sudah mati. Otomatis kerugiannya itu cukup luar biasa, malah berkali-kali lipat. Sehingga kesehatan entok ini sangat perlu diperhatikan para peternak semuanya. Bagaimana merawat anakan entok sejak DOE baru menetas, bagaimana perawatan entok setelah memasuki usia 1 bulan ke atas, bagaimana merawat entok setelah menjadi indukan. Sehingga kesehatan entok ini juga perlu diperhatikan dan tidak boleh dikesampingkan. Perawatan entok secara bagus, perawatan entok secara intensif, dan perawatan entok secara berkala dan konsisten ini sangat penting sekali para peternak lakukan. Apalah gunanya kita sudah memiliki gen yang bagus, kita memberikan pakan yang baik, pakan yang mahal juga, kalau entok tersebut sebelum panen itu mati. Pasti para peternak itu malah rugi besar. Sehingga tiga hal ini itu saling berjalan beriringan. Seperti halnya rel kereta teman-teman. Jadi rel kereta itu berdampingan. Kalau tidak berdampingan, otomatis keretanya itu tidak bisa berjalan secara mulus. Seperti halnya yang kami jelaskan di awal tadi, antara genetik, racikan pakan bernutrisi, dan kesehatan entok ini berdampingan, ini berjalan secara bersamaan. Tanpa kita ketahui, tanpa kita lakukan secara konsisten, otomatis hasil yang kita dapatkan juga tidak akan maksimal. Karena tiga hal ini itu saling berkaitan, sehingga tidak bisa dipisahkan, dan apabila kita pisahkan salah satu, otomatis akan ada yang kurang. Otomatis hasil yang kita inginkan itu ada minusnya. Karena kebanyakan peternak itu menginginkan hal yang maksimal, namun tanpa ingin melalui proses yang begitu berat dan proses yang begitu sulit. Sehingga para peternak dari awal, kalau kita
meniatkan ingin beternak, otomatis kita harus menanamkan pada diri kita, yaitu untuk masalah terutama yaitu niat. Setelah niat kita sudah tanamkan di hati kita, tanamkan pada teman-teman yaitu konsisten. Konsisten ini sangat luar biasa, konsisten ini sangat menentukan sekali apakah peternakan kita itu akan berjalan, berkembang secara yang kita inginkan, atau peternakan kita itu akan berhenti di tengah jalan. Seberat-berat apapun kita beternak, namun kalau kita konsisten, kita akan melewati hal tersebut. Dan dari pengalaman tersebut, para peternak itu bisa mendapatkan pengalaman dan solusi untuk masalah atau ke depan jika ada kendala lagi. Namun kalau kita sudah tidak konsisten, sekecil apapun masalahnya, kita sudah berhenti. Sehingga para peternak itu tidak bisa mendapatkan pengalaman, tidak bisa mendapatkan solusi yang terbaik yang diperolehnya. 3 hal tersebut itu sangat penting sekali untuk kita pelajari, khusus buat teman-teman apabila ingin entok yang dipeliharanya itu cepat besar dan teman-teman itu menginginkan hasil yang maksimal dalam ternak entok tersebut. Sehingga 3 hal tersebut seperti genetik, seperti racikan pakan atau ransum pakan, dan untuk masalah kesehatan perawatan ini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari agar ke depan entok yang kita pelihara itu bisa sesuai yang kita harapkan dan sesuai apa yang kita inginkan. Semoga bisa bermanfaat bagi para peternak semuanya. Apabila ada kurang dan ada kesalahan, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar agar Kang Roy dan teman-teman lainnya itu juga bisa dapat belajar bersama-sama. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu para peternak semuanya dalam merawat anakan entok ataupun dalam ternak entok sistem pembesaran. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.